Halo, selamat malam, selamat petang, teman-teman. Eh, Apa namanya ya? Kita ini kan trading itu melihat pergerakan harga sebenarnya bukan karena candle naik turunnya kalau saya, atau bukan karena, gampangnya gini, bukan karena itu candle merah, itu candle hijau, itu candle biru atau apa, itu candle naik, itu candle bullish. Kalau saya sih bukan pada persoalan itu ya, tapi lebih kenapa saya kemudian membuat zona-zona atau marking zone pada level-level tertentu. Itu ya karena entah itu candlenya warna biru, entah itu candlenya warna merah, entah itu warna hitam, entah itu warna putih, entah itu candle bull naik atau candle bir turun, I don't care. Katanya cadel, I don't care, gitu kan, I don't care about it. Yang terpenting adalah marking, selama kita tentukan zona-zona tertentu sesuai dengan SNR, SND gitu ya, yang kemudian kita tarik Fibo, dan ternyata level-level yang saya marking zone itu sesuai dengan level-level Fibo itu gitu. Pada nyatanya ya, misalnya ini marking zone ini sesuai dengan level 100, level 61 dan seterusnya gitu. Ini XAU H1 ya. Tadi saya coba sell ketika si Arul tadi mencoba bilang, "Oh, mau balik." Iya, balik. Dia bikin second movement, di mana-mana selalu seperti itu. Ketika terjadi penurunan deras, pasti ada second movement gitu loh. Second movement, kalau dia penurunan ya second movementnya naik gitu loh. Kalau dia kenaikan, second movementnya ya turun gitu loh. Nah, di second movement itu kenapa dia ber bersecond movement gitu atau pullback di situ, itu bukan tanpa alasan. Nah, kita perhatikan di sini. Zona kuning-kuning dan green ini sudah saya buat sebelum penurunan ini terjadi. Jadi kayak tadi kan seperti ini gitu ya. Prosesnya saya buat zona itu ketika market seperti ini atau belum terjadi penurunan deras lah, baru sampai di sini katanya, belum di sini. Nah, saya buat zona ini. Zona kuning atas ini, zona hijau-hijau ini untuk time frame 5 menit, terus zona green ini di H1, zona green bawah juga di H1. Coba sekarang kita perhatikan turun ke M15 sebagai level time frame tertinggi untuk scalping lah ya. Kita kalau mau scalping kan nganalisisnya di TF M15, kemudian entry-nya di TF M5 atau M1 kan gitu. Kalau intraday ya kita nganalisisnya di H1 sampai daily, entry-nya di M15 atau M30 kan kayak gitu ya. Kalau swing kita bicaranya weekly, analisisnya di weekly, terus kemudian entry-nya di H1 hourly gitu ya. Ya, intinya coba kita lihat di M15 ini. Di M15 ini. Nah, tadi sempat turun jatuh, tapi kemudian hanya bikin ekor saja ini kan. Ini dari sini turun, waduh warnanya kok pink ya. Warnanya saya ganti ungu aja, ungu. Nah, ini kan dari sini turun ke sini, terus kemudian sempat naik, tapi penurunan ini mentok ke zona ini ya, terus kemudian bikin ekor candle panjang, naik ke sini mentok. Ini tadi belum sempat ke bikin zonanya, tapi ternyata di sini ada ini. Nah, ini sama ini ya. Nah, ini shadow ataupun ekor candle
yang ini nih, pin bar ini. Nah, dia baliknya sampai situ, terus kemudian turun lagi, break sampai ke zona berikutnya, ya kan. Zona berikutnya juga berputar-putar, zona berikutnya ini, terus kemudian turun lagi. Ya, target berikutnya kalau saya di sini 261 ini, karena ini level Bibo yang sudah saya bikin kan itu. Ini TP-nya saya ini TP saya ya di sini. TP saya di nah TP saya di 261 ini. Terlepas nanti cuman ngehit nggak nyampe, ya sebenarnya pada prinsipnya dia akan ke zona ini gitu loh. 1930 1929 itu zonanya kan gitu. Nah, kalau kita perbesar time frame-nya, ya ada zona lagi, dimana di sini juga ada liquidity, jangan salah gitu loh. Saya marking zona di satu candle atau di satu di satu ini, ya karena memang di sini ada liquidity, di sini ada liquidity. Ya bisa jadi dia ke sini, kemudian mentok, naik lagi ke zona kuning ini, atau kemudian langsung turun ke sini, bisa jadi ngambil liquidity di sini kan. 1920 atau 1922 sampai 1920 ini gitu loh. Dan ajaibnya ketika saya tarik tadi di time frame 15 tadi, nah saya sempat narik Fibo lah ini untuk turun ya. Kalau Fibo itu kan bisa ditarik naik turun ya. Ketika kondisi naik ya naik, kita tariknya ke atas. Nah, ini kan terjadi break of structure ya di sini ya. Dari mana ini panahnya ini? Nah, ini di sini kan ada break of structure ini di sini. Nah, ini. Nah, ini. Nah, ini. Break of structure. Sorry sebentar ya. Nah, di sini ada break of structure. Nah, ini kan, ini, mana? Ini kebreak sama candle ini kan itu, sama candle merah, sama candle merah ini kan, kebreak kan. Makanya saya tarik seret ke sini dan dia balik ya, nyaris nyentuh zona 0 nih, nyaris ya, nyentuh zona 0. Kalau sampai dia break zona 0 ini ya dia nggak jadi turun tadi, pasti dia naik ke atas. Tapi kenyataannya kita zoom, nah tuh lihat tuh zona 0 Fibonacci ini di 1949 ini. Nah itu tuh nggak kesentuhan tuh. Yang ini juga kan, nah kan nggak kesentuh. Makanya kemudian dia dari sini naik turun, terus dia coba retest ke zona 0 Fibonacci, ternyata nggak berhasil, lihat jatuhnya sampai ke zona berikutnya kan ini. Dari zona berikutnya ini terus kemudian dia sideways di situ, terus sempat bikin manipulasi kan, nih manipulasi market, tapi kan di sini ada zona juga ini weak candle hijau ini yang ada pin bar ini. Nah, ini di sini dan turun ya kembali ke zona yang sudah kita tentukan, ya dia akan putar-putar di situ seolah-olah mau balik, kata Arul tadi ya. Selanjutnya bisa jadi langsung ke zona next zone. Oke. Seperti itu teman-teman, terima kasih.